Bismillahirrahmanirrahim. Kalam yang disebut dengan kalam tanya yaitu majtama'a fihi quyudul arba'atu. Berkumpulnya syarat empat atau berkumpulnya kaid empat. Yang pertama ada yang disebut dengan lafad. Lafad itu adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah. Suara yang terbentuk dari huruf-huruf hijaiyah seperti zaidun. Zaidun kita tahu ada suara terdengar dan zaidun itu tercutat dari huruf zai, huruf iya, huruf dal. Disebutlah zaidun itu lafad. Yang kedua harus ada murokab. Yang disebut dengan murokab adalah ma tarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Bertumpuknya atau berjejernya dua kalimat atau lebih. Bertumpuk dua kalimat atau berjejernya dua kalimat atau lebih. Itu yang disebut dengan murokab. Itu tah. Contoh seperti Zaidun dan Qaimun. Zaidun lafad, Qaimun juga lafad. Zaidun kalimat yang pertama, Qaimun kalimat yang kedua berjejer. Berarti Zaidun Qaimun ini disebutnya murokab. Kenapa disebut murokab? Karena ada dua kalimat. Lapad Zaidun, lapad. Qaimun juga lapad. Kenapa Zaidun Qaimun disebut lapad? Suara yang terbentuk dari huruf hijaiyah itulah yang disebut dengan lapad. Zaidun lapad, Qaimun lapad. Kenapa Qaimun disebut lapad? Karena ucapan anu murung atau anu dicetak dina huruf-huruf hijaiyah. Zaidun Qaimun, Zaidun lapad, Qaimun pun lapad. Di samping Zaidun Qaimun lapad, Zaidun Qaimun juga disebut murokab. Kenapa disebut murokab? Karena kalimatnya ada dua. Bisa lebih ya bisa. Contoh tambahan pid dari. Jadi 1, 2, 3. Boleh. Jadi Zaidun Qaimun pidari disebut lapad. Zaidun Qaimun pidari disebut juga murokab. Apakah ini bisa disebut kalam? Belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya kalam berkumpulnya syarat-syarat atau kaid-kaid yang 4. Ini baru 2 yang diterangkan. Jadi belum semuanya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan kaji lagi. 2 lagi berarti santai saja.